pembahasan kita setelah membahas terkait tentang menghitung banyaknya kalor. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan proses-proses yang melibatkan kalor. Yang pertama adalah penguapan dapat dipercepat dengan cara A. Pemanasan atau menaikkan suhu. Misalkan menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Nah, ketika kita menjemur pakaian, air yang terdapat dalam pakaian akan menguap sehingga pakaian akan menjadi kering. Selanjutnya memperluas permukaan zat cair. Contohnya, kopi panas dituangkan di atas cawan agar cepat dingin. Kemudian pakaian basah dijemur dengan cara direntangkan atau diperluas permukaannya agar lebih cepat kering. Yang C. Mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Contohnya, meniup minuman kopi panas atau maupun minuman panas lainnya agar lebih mudah untuk diminum. Selanjutnya mendidih. Zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan udara di atas permukaan zat cair dan jenis zat. Nah, kalian bisa lihat proses penguapan dan juga pendidihan zat cair. Nah, kapan sih zat cair itu kita sebut sebagai mendidih? Nah, apabila sudah timbul gelembung-gelembung uap. Selanjutnya asas Black. Asas Black berbunyi, kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Q lepas sama dengan Q terima, di mana rumus Q yang berlaku sama dengan rumus kita sebelumnya, yaitu M dikali C dikali delta T. Selanjutnya perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 cara. Yang pertama ada konduksi, yang kedua konveksi, dan yang terakhir ada radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya memanaskan logam. Apabila kita memanaskan ujung logam A, maka ujung logam B juga terasa panas. Nah, kalor yang berpindah pada logam tersebut adalah disebut dengan cara konduksi. Selanjutnya, penghantar kalor yang baik disebut dengan istilah konduktor. Contohnya besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium. Penghantar kalor yang kurang baik atau buruk disebut dengan istilah isolator. Contohnya adalah kayu, kaca, wol, kertas, dan juga plastik jenis bukan logam. Selanjutnya konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat-zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan juga zat gas. Nah, dapat kalian lihat ya, apabila kita memanaskan air, terjadi aliran panas sehingga bagian atas zat cair juga akan mengalami panas sehingga mendidih sampai di bagian atas. Contoh dari peristiwa konveksi itu sendiri adalah terjadinya angin laut. Angin laut terjadi pada siang hari dan angin darat terjadi pada malam hari. Angin laut itu sendiri adalah angin yang berhembus dari laut ke darat. Itu cara mengingatnya. Sedangkan angin darat, angin yang berhembus dari darat ke laut. Nah, ini dia angin darat terjadi pada malam hari. Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi ya. Cara mengingat adalah angin darat, berarti dari darat ke laut. Begitu juga berlaku sebaliknya. Yang kedua, sistem pendinginan mobil atau radiator. Jadi sistem pendinginan mobil atau radiator juga menggunakan konsep konveksi zat cair di sana ya. Yang ketiga, pembuatan cerobong asap. Pembuatan cerobong asap juga menggunakan konsep konveksi karena adanya aliran kalor yang terjadi di cerobong asap tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah lemari es. Lemari es juga menggunakan sistem konveksi sehingga di seluruh bagian lemari es itu akan mendapatkan efek dingin. Selanjutnya radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Contohnya sinar matahari sampai ke bumi melalui proses radiasi. Permukaan hitam dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Sedangkan permukaan putih dan mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya pemancaran kalor. Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah panci masak. Jadi bahan panci itu biasanya dibuat dari konduktor supaya mempercepat proses memasak. Kemudian tutup
dari tutup panci tersebut pegangannya terbuat dari bahan isolator supaya tidak panas ketika memasak menggunakan alat tersebut. Yang kedua termos, kemudian yang ketiga setrika. Nah, alat-alat ini juga menerapkan konsep perpindahan kalor, sehingga pada termos digunakan logam supaya panas yang terdapat di dalam air termos itu tetap terjaga. Kemudian setrika bagian bawah itu juga menggunakan plat logam agar lebih cepat proses perpindahan kalor yang terjadi pada setrika yang berhadapan langsung dengan baju atau pakaian. Untuk video kali ini cukup sekian, jadi nanti bisa ditanyakan apabila ada yang kurang jelas. Terima kasih.